semua, kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul memasuki pasar global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Hoirunisa, yang kedua ada Nisa Fadila, dan yang terakhir ada Zulfikar Ali Ritonga. Persaingan pada basis global. Perusahaan yang menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade belakangan ini, yaitu perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba, telah dikenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi, persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk dalam panggung internasional. Dalam industri global, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global. Perusahaan global beroperasi di lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Berikutnya, berekspansi ke luar negeri. Sebagian besar perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum negara lain yang berhubungan dengan gejolak mata uang, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berbeda. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman, akan tetapi ada beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional, yaitu pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Tiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Empat, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. 5. Pelanggan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa resiko. Yang pertama, perusahaan harus memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Kedua, perusahaan tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Ketiga, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Keempat, negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Beberapa perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang menolong mereka ke arena internasional. Proses internasionalisasi biasanya terdiri dari 4 tahap. Pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler. Kedua, ekspor melalui perwakilan independen. Ketiga, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Keempat, pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan seberapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang paling umum adalah pendekatan air terjun, yaitu memasuki negara secara bertahap dan beruntun. Selain itu, ada juga pendekatan semburan, yang mana memasuki banyak dengan secara sekaligus. Yang kedua yaitu pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan paling menonjol dalam pemasaran global adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang atau pasar yang belum matang seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kebutuhan dunia baru atau dunia berkembang yang belum terpenuhi merepresentasikan pasar yang potensial yang besar bagi makanan, pakaian, tempat berlindung, elektronik, peralatan rumah tangga, dan banyak barang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi pasar potensial. Banyak perusahaan yang lebih suka menjual ke negara tetangganya, karena memahami negara ini lebih baik dan dapat mengendalikan biaya mereka dengan lebih efektif. Tidak mengejutkan bila dua pasar ekspor terbesar di Amerika Serikat adalah Kanada dan Meksiko.
atau perusahaan Swedia yang pertama kali menjual ke negara Skandinavia tetangga mereka. Secara umum, perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang mempunyai peringkat lebih tinggi dalam daya tarik pasar, yang risiko pasarnya lebih rendah, dan juga di mana perusahaan tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Baik, selanjutnya memutuskan cara untuk memasuki pasar. Yang pertama, ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Ekspor tidak langsung mempunyai dua kelebihan, yaitu yang pertama, investasi lebih kecil. Perusahaan tidak harus membentuk departemen ekspor, tenaga penjualan luar negeri, atau sejumlah kontak internasional. Yang kedua, resiko lebih kecil, karena perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan pada hubungan tersebut, penjual akan lebih sedikit membuat kesalahan. Perusahaan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dari resiko lebih besar, tetapi begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Yang kedua, ada melisensikan. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemilik lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berbagai lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Pemberi lisensi mempunyai kendali yang kecil terhadap pemegang lisensi daripada yang dimilikinya atas fasilitas produksi dan penjualannya sendiri. Yang ketiga, joint venture. Investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture atau usaha patungan, di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Contohnya, Coca-Cola dan Nestle menggabungkan kekuatan untuk mengembangkan pasar internasional untuk dan kopi siap minum, yang saat ini mereka jual dengan jumlah besar di Jepang. Yang terakhir, investasi langsung atau direct investment. Bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung ke fasilitas praktikan atau manufaktur di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri. Kekurangan utama investasi langsung adalah perusahaan memaparkan investasi besar pada risiko seperti mata uang yang ditutup atau didevaluasi, pasar yang memburuk, atau penyitaan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami, perusahaan yang menjual di industri global harus menginternasionalkan operasi mereka. Perusahaan tidak bisa hanya bertahan di lingkungan domestik dan berharap dapat memperhatikan pasar mereka. Dalam memutuskan untuk melangkah ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dan kebijakan pemasaran internasionalnya. Perusahaan harus menentukan apakah mereka akan memasarkan produk atau jasanya di beberapa negara atau di banyak negara.